Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angguni Tami, NPM 5019168, Prodi PGSD kelas 4E, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen kurikulum 2013. Di dalam elemen kurikulum 2013 terdapat dua standar. Yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan dan standar isi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari standar kompetensi lulusan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016, standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itulah mengapa setiap melakukan pembelajaran seorang guru harus mengacu pada standar kompetensi lulusan tersebut. Yang B yaitu tujuan standar kompetensi lulusan. Yang pertama yaitu ada standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan yang bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua yaitu standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum. Yang ketiga ada standar kompetensi lulusan pada satuan menengah kejuruan atau standar kompetensi lulusan pada satuan menengah umum. Yang C adalah fungsi dari standar kompetensi lulusan. Yang pertama yaitu menjadi pedoman penilaian untuk menentukan lulusan peserta didik. Yang kedua, menjadi pondasi dasar kecerdasan, pengetahuan, akhlak mulia, dan keterampilan hidup mandiri saat berada di jenjang pendidikan dasar dan menengah kejuruan. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari standar kompetensi lulusan. Yang pertama, dijadikan pedoman batas kelulusan bagi peserta didik di setiap satuan pendidikan. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara mendasar dan menyeluruh di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga yaitu dijadikan rujukan dalam menyusun standar pendidikan lain, misalnya standar isi dan standar proses maupun standar lainnya. Yang E yaitu ruang lingkup dari standar kompetensi lulusan. Di dalam ruang lingkup standar kompetensi lulusan terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu satuan pendidikan, yang kedua kelompok mata pelajaran, dan yang ketiga yaitu mata pelajaran. Yang ke F yaitu standar kompetensi lulusan dari berbagai jenjang. Yang pertama yaitu SD, MI, SDLB, atau paket A. Yang kedua yaitu SMP, MTS, SMPLB, paket B. Yang ketiga yaitu SMA, MA, SMALB, dan paket B. Yang keempat yaitu SMK dan MAK. Yang kedua yaitu ada standar isi. Yang pertama, pengertian dari standar isi. Standar dapat diartikan sebagai patokan atau bisa juga dikatakan sebagai kriteria minimal. Sebuah standar seringkali mengacu pada pencapaian minimal. Begitu juga dengan standar isi. Standar isi menurut Undang-Undang SP Nomor 20 Tahun 2003 merupakan kriteria minimal, batas, patokan, syarat yang harus dicapai dalam peningkatan mutu. Yang B yaitu ada beban belajar. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk meningkatkan atau mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Yang C ada kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pembelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Yang terakhir ada penetapan kalender pendidikan. Yang pertama yaitu permulaan tahun pelajaran adalah dari bulan Juli. Setiap bulan Juli
setiap tahunnya dan akan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Yang kedua yaitu hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Pendidikan Nasional, dan Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan dan hari libur lainnya. Baiklah, itulah sedikit materi tentang elemen kurikulum 2013 yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.